Perkenalkan, saya Lori, dokter muda dari kelompok 13C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di sini gangguan pendengaran itu adalah kehilangan pendengaran pada salah satu kedua telinga pada anak. Nah, tingkat penurunan pendengaran itu ada berbagai derajat, ada yang ringan, dengan sedang, berat, maupun sangat berat. Nah, siapa aja sih yang harus diperiksa gitu pendengarannya? Jadi di sini ada bayi dengan riwayat gangguan pendengaran pada keluarganya, entah ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya itu kalau bisa diperiksakan saja. Kemudian bayi-bayi yang lahirnya itu biasanya kurang dari 2.500 gram atau 2 kilo. Kemudian bayi-bayi yang waktu lahirnya kuning yang sampai dirawat di sinar gitu ya. Kemudian bayi yang prematur atau lahirnya itu kurang bulan. Kemudian ibunya yang waktu hamil kena infeksi TORS itu apa sih? Infeksi toxoplasmosis, kemudian rubella, sitomegalovirus, dan herpes simplex. Kemudian bayi yang ketika lahir itu nggak langsung nangis. Jadi bayinya itu ada gangguan pernapasan ketika dia lahir. Itu bisa dilakukan deteksi pendengaran di dokter THT. Kemudian di sini untuk normalnya anak usia 0 sampai 4 bulan itu bisa diberikan stimulus suara. Kita panggil anaknya misalnya gitu. Nanti mereka akan menyatukan kita itu dengan cara mengajarkan mata, kemudian nadinya itu meningkat, kemudian dia bisa melebarkan mata, kemudian berganti menyusuk, kemudian mengalirkan wajah. Nah, ketika 4 sampai 7 bulan, ketika 4 bulan itu bayi bisa menggunakan kepala secara horizontal, tapi gerakannya masih lemah. Kemudian 7 bulan, dia sudah bisa menggunakan kepala ke horizontal dengan cepat, namun arah bawahnya itu masih lemah. Kemudian usia 7 sampai 9 bulan itu bisa menggunakan kepala dengan cepat ketika ada refleks, ketika kita memanggil bayinya. Kemudian bisa mengidentifikasi sumber bunyinya itu dari mana sih gitu. Kemudian usia 12 bulan atau 1 tahun, bayinya itu ingin tahu terhadap sumber suaranya itu lebih besar gitu. Kemudian bisa bergerak ke segala sumber arah. Dan usia 3 bulan dapat mengidentifikasi inti dari segala arah dengan cepat. Nah, di sini tanda kalau bayinya itu atau anaknya itu mengalami gangguan pendengaran. Apabila terdapat ibu-ibu atau bapak merespon dengan suara, kita memanggil anak tersebut, tapi anaknya itu diam aja, nggak ada responnya, tidak ada suara. Kemudian tidak memahami apa yang bapak ibu katakan dengan benar, kemudian terlambat bicara atau perkembangan bicaranya tidak sesuai dengan usianya, sering mengalami nyeri berulang pada telinga atau sumbatan di telinga, ataupun mengeluarkan cairan dari telinganya. Nah, akibat dari gangguan pendengaran itu apa sih? Jadi pada anak-anak itu, kalau tidak ditangani dengan cepat, itu dapat mempengaruhi nilai akademis atau prestasi belajar di sekolahnya. Kemudian dapat juga mengakibatkan gangguan perkembangan pada bicaranya. Nah, nanti kalau misalnya ada nih Bapak Ibu yang anaknya mungkin mengalami gejala-gejala tersebut, sebaiknya cepat diperiksakan kepada dokter THT, bisa dimulai THT sudah Waller, nanti akan diberikan tes-tes pendengaran. Apabila nanti terbukti apabila ada gangguan pendengaran, nanti akan diberikan tata laksana yang sesuai. Nanti bisa diberikan alat bantu dengar atau dengan pengobatan. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih buat Miftah Lori atas presentasi atau pemaparan materinya. Semoga bermanfaat apa yang sudah diterangkan dan juga semoga kita lebih tahu biar kita juga bisa mencegah gimana sih caranya itu pas begitu anak kecil itu untuk perkembangannya itu optimal atau tidak atau normal atau tidak.
Terima kasih juga atas perhatiannya. Selanjutnya kita masuk ke tanya sesi jawab. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada yang pada perempuan yang telat bicara ya Bu. Nah, keponakan saya itu sudah umur mau 2 tahun, tapi dia nggak bisa tuh kalau pengen minum, puntennya ngajak mamanya langsung ambil gelas gitu. Kalau mau apa pokoknya gitu. Kalau misalnya lagi motor mungkin gitu. Apakah itu ada pengaruh tapi pendengarannya akhirnya normal gitu, apa ada pengaruhnya gitu? Ya, terima kasih. Untuk dengan Ibu siapa? Ibu Erin. Ya, terima kasih buat Ibu Erin atas pertanyaannya, sangat menarik dan mohon diterima dari kelompok kami Bu. Sedikit ada hadiah. Mungkin dari teman kita ada yang mau menjawab dari pertanyaan. Ya, untuk pertama kali kita harus lakukan pertama cek dulu. Karena kan telinga, hidung, mulut, tenggorokan itu kan satu kesatuan. Nah, selanjutnya untuk tes sendiri ada OAE, ada BERA, kan ada di pamflet sendiri. Untuk OAE itu untuk acoustic emission, untuk BERA itu untuk melihat dari si fungsi sarafnya itu masih normal apa enggak. Jadi kalau misalnya terlambat bicara, sebenarnya harus dites lagi, dicek lagi untuk fungsi pendengaran. Kita nggak bisa menduga-duga aja. Ini yang normal kayaknya nggak bisa, karena mungkin pasien tersebut kesulitan untuk dalam mendengar, cuma kan nggak bisa bicaranya barangkali gitu. Sebenarnya kalau misalkan dia marah itu harus berarti halnya normal. Normalnya seperti apa? Tapi ada gangguan dalam pendengarannya. Karena normal apa sih kalau anak itu marah itu karena suatu tanda dari kemampuan bahwa dia itu pengen ini loh Bu, gitu. Nah, tapi dia tuh nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi makanya dia marah, kayak saya bisa marah-marah orang kayak gitu. Ya. Ya. Terus setiap imunisasi sampai imunisasi lagi sampai sekarang udah 2 tahun, imunisasinya baru kan semua bukan sampai sekarang baru tidak sering terjadi apa ya? Imunisasinya kan jam 4 sampai DPT 1, imunisasinya tuh 2 tahun, bahkan kita sampai sekarang 2 tahun. Iya, tidak apa ya? Apakah imunisasinya nggak lengkap? Apa karena ada yang lain? Itu namanya siapa? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin terima kasih. Mungkin dari teman. Ya, kan kalau untuk anak kecil sendiri ada yang namanya saluran tuba eustachius. Nah, tuba eustachius itu hidup sama tenggorokan itu sebenarnya nyambung. Dimana kalau pada anak kecil itu tuh dia lebih mendatar. Jadi pada anak kecil biasanya yang lebih rentan untuk yang namanya batuk dan pilek. Nah, untuk yang imunisasinya kurang lengkap sendiri itu sebenarnya kan harus dilengkapi. Jadi lebih baik untuk imunisasi juga untuk kekebalan tubuh dari si anaknya. Dan kalau untuk yang sering banget pilek, mungkin konsultasi ini sudah terkait sehatnya. Apakah barangkali ada gangguan dari si tuba eustachiusnya? Ya, bisa karena kalau itu tubanya sendiri itu bisa mempengaruhi dari bicaranya sendiri. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Ibu. Barangkali mungkin sudah jelas ya. Kalau misalkan dari imunisasi itu, jadi kayak misalkan kita tuh mempengaruhi kekebalan tubuh kita terhadap penyakit itu seperti itu. Nah, karena kalau misalkan imunisasi yang lalu otomatis kayak misalkan penyakit yang kita masuk dalam tubuh itu kayak badan itu nggak siap buat melawan penyakit tersebut, gitu. Makanya gampang terserang penyakit, nah seperti itu. Dan ditambah kalau misalkan anak yang kecil masih kecil itu kayak saluran dari hidung ke telinganya itu dia masih sifatnya itu flat nih, jadi
begitu itu dia masih kayak gini. Jadi lebih gampang saingan dari itu ke telinga, jadi bisa menginfeksi ke telinganya. Sebenarnya kalau misalkan dewasa itu sebetulnya bakal meningkat nanti kayak ini. Jadi cairan dari hidung ke telinga itu dia agak susah mengalir ke telinga kalau misalkan batuk pilek. Bagusnya kalau misalkan emang anaknya itu lebih sering kayak batuk pilek seperti itu segera diperiksain. Kalau misalkan emang ada batuk pilek kayak gitu, jadi harus yang namanya cepat-cepat diobati. Karena apa? Kalau misalkan ibu anaknya itu sering batuk pilek kayak gitu, itu pasti hampir berapa kemungkinannya itu pasti ke telinga, entah itu nanti telinganya itu bolong atau arteria dari telinga itu sangat mempengaruhi ibu kalau misalkan seperti itu. Yang kalau misalkan itu memang imunisasinya harus lengkap, kayak kesehatan dari anaknya juga harus diperhatikan karena itu sama kebersihannya harus seperti itu. Karena udah gede, nggak mau puasa lagi. Anaknya aktif banget, sekarang udah tahu SD. Dia yang itu berkurangnya di sana dan sama. Kalau misalkan alat bantu pengaruh cocok itu gimana pengaruhnya? Kayak mungkin udah dari kecil udah bosan apa merasa terganggu ya, nggak mau aja. Sekolah juga nggak mau lepas. Tapi kalau kita ini dia kayak merhatiin, terus kalau dia kan sekarang bisa kan, apa bilangnya kayak ini, tapi kita juga kan nggak ngerti kan, lalu dia marah-marah, makanya pengaruh nggak sama ekspresi dia suka marah-marah, ngerti mungkin ya, dia nggak mau lagi pakai alat pendengar itu gimana ya? Ya Bu, jadi gangguan pendengaran itu adanya karena gangguan dari si salurannya, entah itu banyak kotorannya atau bisa karena sarafnya ya, saraf yang otaknya. Biasanya yang memakai alat bantu dengar itu karena adanya kerusakan pada saraf otaknya. Jadi kalau misalnya dia nggak pakai alat bantu dengarnya, ya tetap aja dia nggak bisa dengar gitu. Karena yang kerusakan sarafnya. Jadi harus pakai alat bantu dengar. Mungkin bisa kalau usah dipasang terus-terusan, bisa dilepas kalau misalnya lagi kurang nyaman gitu. Tapi kalau mau mendengar harus dipasang alat bantu dengarnya. Ya, jadi itu kan kayak baju ya, mempengaruhi ukuran dari telinganya, mempengaruhi kepalanya gitu. Nanti bisa di center alat bantu dengarnya, mungkin bisa diukur ulang, nanti bisa dicetakkan ulang sesuai dengan ukuran telinga dan kepalanya. Mungkin seperti itu. Iya, jadi akan semakin gede kan ukuran kepala telinga semakin besar. Iya, betul. Kalau bayi itu kalau dipanggil diam saja, itu apakah nantinya nggak bisa mendengar? Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ya Bu, makasih atas pertanyaannya. Jadi untuk bayi kan awalnya seperti kali bisa 0 sampai 4 bulan dia bisa mencari kepala matanya, gitu. Nanti bisa menoleh. Kalau dewasa itu semakin besar, tapi kalau dipanggil nggak ada respon, nggak noleh, nggak bergerak gitu. Oke, harus diperiksakan dulu ke dokter THT. Nanti akan ditidurkan, nanti ada alatnya yang dia untuk memeriksa apakah si telinga itu merespon terhadap suara. Nanti bisa diketahui apakah ada gangguan pendengaran atau enggak. Jadi nggak bisa dalam penilaian kita aja gitu sebagai orang yang tanpa alat. Oh ini ada gangguan pendengaran itu nggak bisa diperiksakan terlebih dahulu ke dokter THT. Gitu seperti itu. Saya kan punya anak prematur. Itu pendengaran normalnya berapa bulan? Buat Bapak Haji, Entah, yang 30 lumayan. Iya, 5 orang. Ya Pak, jadi mau saya itu atau enggak gitu. Normalnya kan rata-rata anak itu dari usia 0 sampai 4 bulan bisa merespon dari suaranya seperti melebarkan mata, kemudian mengeluarkan wajah gitu. Kemudian pas sampai 7 bulan itu bisa memutar kepalanya ke arah sumber suara, bisa menggonggong, bisa ke atas. Kemudian sampai ke usia 1 tahun itu bisa mencari sumber suaranya itu ke segala arah. Dari belakang dia akan nengok ke
belakang, nggak ada samping kanan, jangan yang samping kanan gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi kalau misalnya dia prematur tapi kalau udah umur setahun sudah bisa mencari sumber suaranya itu dengan segala arah, itu kemungkinan tidak ada gangguan pendengaran. Tapi kalau mau lebih tenang gitu, berarti dia bisa dicekkan ke dokter spesialis kesehatan untuk memeriksa apakah terdapat gangguan suara pada anaknya. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Oni dari Babakan Kupang. Saya mau tanya, katanya kan ada yang bilang kalau telinga bayi itu jangan dibersihin gitu. Itu kalau kotor gimana? Boleh nggak sih dibersihin pakai korek putih atau begitu? Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ya Bu, makasih atas pertanyaannya. Jadi untuk warna putih atau kata mbak ya. Jadi sistem pertahanan tubuh di telinga kita itu kan dia mengeluarkan kotoran. Nah, normalnya itu dia bisa mengeluarkan sendiri kotorannya. Jadi walaupun kita nggak bersihin pakai kata mbak, dia bakal bersih sendiri. Kalau nggak dibersihin kan maksudnya nggak akan numpuk gitu. Karena dia kalau kita mandi akan ke bawah air keluar. Nanti kalau habis mandi tinggal dibuang aja bagian luarnya. Nah, kenapa sih nggak boleh pakai kata mbak? Karena ditakutkan nanti kotoran itu bukannya malah ke bawah keluar, malah kedorong ke dalam gitu. Nanti kalau udah kedorong ke dalam, makin numpuk, nanti bakal jadi padat gitu kotorannya. Nah, itu yang akan membuat anak itu merasa telinganya nyeri, kemudian telinga itu penuh, dan nanti harus dikeluarkan dengan alat di dokter spesialis kesehatan. Jadi kalau bisa jangan menggunakan kata mbak. Kalau mau dibersihkan setelah mandi itu menggunakan kain aja di daun telinganya. Itu karena otomatis kita tuh sudah mengeluarkan kotoran sendiri gitu ketika kita mandi. Jadi seperti itu. Saya Ibu Iro mau menanyakan kalau anak kecil itu suka mengeluarkan cairan itu katanya gedang telinganya udah bolong ya. Itu benar apa enggak sih? Bisa sembuh lagi enggak? Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi keluarnya itu kotorannya atau kuningan? Ya, kalau kotoran yang ada warna kuningan, kehijauan yang sekarang berbau ya. Nah itu emang harus dilihat dulu menggunakan alat namanya otoskop. Nanti kelihatan bedang telinganya itu apakah bolong atau cuma masih kemerahan gitu belum bolong. Kalau sudah bolong, untuk anak-anak biasanya kita itu mau dilakukan operasi, tapi untuk orang tuanya harus makan itu harus yang bagus, kebersihan harus dijaga. Karena pada anak-anak itu biasanya akan rapat kembali bedang telinganya. Kalau misalnya nanti udah diobservasi tapi bedang telinganya masih bolong, nanti bisa dilakukan ibaratnya tambal bedang telinga. Jadi nanti bisa rapat kembali bedang telinganya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup dari pokok kita kurang dan tentunya mohon maaf, dan terima kasih banyak Ibu Bapak untuk waktunya sudah berkenan hadir buat mendengarkan dan sedikit informasi dan sharing. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya kepada kami. Ya, banyak Ibu. Mungkin sedikit penampilan dari kita juga yang mungkin mohon maaf kalau misalnya yang ada yang